Tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين على جميع النعم التي لا تحصى أبدا وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قل لك صبرنا سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا الله سبحانك سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد عليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bersyukur nikmat iman, nikmat Islam yang di dalam hati kita. Nikmat yang tidak ada tandingannya. Segala nikmat kecil dibanding nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat hidayah yang kita rasakan. Kendati pun seorang itu mempunyai harta yang berlebih. Paras wajah yang cantik, yang gagah, kesehatan yang luar biasa. Tapi ketika tidak ada iman, tidak ada Islam, itulah hina di mata Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan dunia adalah kehidupan ujian, dan kehidupan sungguhnya adalah di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini hari-hari yang sangat menyedihkan. Bukan 100-200 orang, ribuan orang mati dibombardir oleh Israel. Pasukan-pasukan Israel, para Zionis yang membantai umat Islam. Dan kita ketahui bahwa ini dibutuhkan jihad. Tapi dalam hari ini kita akan membahas bagian pertama tentang jihad. Pelan-pelan kita akan membahas dalam uraian yang mudah-mudahan cukup waktunya. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti arti daripada jihad. Karena ketika kita mendengar jihad, image-nya adalah seakan-akan Islam itu ekstrim, keras, perang, angkat senjata. Memang jihad yang terbesar adalah angkat senjata. Ada yang mengatakan jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Sesungguhnya ini pemahaman yang salah, apalagi beredar hadis-hadis ketika perang Badar kelar, kemudian mereka mengatakan ada yang jihad lebih besar, yaitu jihad hawa nafsu. Tidak seperti itu. Ini hadis lemah sekali dan tidak bisa menjadi hujjah. Mudah-mudahan kita melihat ayat suci Al-Quranul Karim tentang jihad dalam arti yang sangat luas, ya. Sehingga kita tidak memahami dengan pemahaman yang sangat sempit. Arti jihad itu seperti apa? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah Anda dengan jihad yang besar. Ini malah justru tidak angkat senjata. Bahkan kita menuntut ilmu. Jadi jihad pun menuntut ilmu. Nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan kita bisa mengerti arti yang sudah sangat ditakuti orang. Ketika kita jihad, ini yang harus kita pahami. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jihad itu apa sih sebetulnya? Secara bahasa dulu kita pahami dulu. Kalau orang nggak ngerti bahasa, lafaz jihad itu apa gitu. Secara bahasa kita ngerti. Kemudian di dalam Al-Quran, bagaimana menerangkan jihad di dalam Al-Quran. Jadi kalau kali lafzun jihad, lafaz jihad adalah
syughlun hayyizun malhuzun. Jadi usaha apa yang berat, kalimat masyaqqah yang disebut dengan beban, yang disebut dengan jihad, badlul juhdi, yaitu secara bahasa jihad itu adalah mengeluarkan usaha, usaha apapun, al juhdu, al wus'u, wa taqatu. Ini bahasa Arab semua artinya usaha, eh, kerja keras, segala kemampuan kita, kemampuan apapun kita keluarkan, kemampuan apapun ini disebut dengan jihad secara bahasa. Jadi kalau Anda baca buku ini maksudnya apa? Nggak ngerti ini. Maksudnya gini, wah dibaca lagi. Nah ini lagi jihad. Karena arti jihad itu untuk zaman sekarang menakutkan. Jadi kalimat al-jihad itu adalah dia mengeluarkan semua kemampuannya, kekuatannya, potensinya. Dia bisa apa? Dikeluarkan, itu namanya jihad. Al-juhdu itu sendiri adalah al-masyaqqah. Juhdun ada jihad, ya adalah tadi kita keluarkan kemampuan kita keluarkan kebisaan kita keluarkan potensi kita. Nah, jadi juhdun itu adalah potensi kita sendiri dengan beban yang berat. Artinya apa? Berusaha. Tapi kalau usaha santai itu tidak jihad. Kalau saya belajar males-malesan ya belajar gitu aja, baca buku santai. Itu tidak jihad. Tapi kalau gigih semua, wah, itu namanya jihad. Gitu. Ya, kalau saya kerja, taruhlah kerjanya santai, tidak mengeluarkan seluruh potensi yang ada. Al-wus'u. Jadi al-juhdu artinya al-wus'u. Kita hafal kalimat al-wus'u. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampunya, berarti kemampuan. Jihad juga artinya masyaqqah, beban, kesengsaraan, kepahitan, kesulitan. Itu juga juhdun. Jadi dia mengeluarkan kemampuan dia dengan penuh kesengsaraan. Maksudnya apa? Wah, itulah namanya jihad. Usaha seoptimal mungkin. All out istilah orang sekarang. Gitu kan? Ini secara bahasa. Jadi kita akan memahami dulu arti jihad itu sendiri. Arti di dalam Al-Quran, dalam hadis luas, lebih luas daripada yang kita pahami. Wah, angkat perang senjata. Betul. Ada arti jihad dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan paksaan, itu dengan senjata, angkat senjata. Betul. Tapi arti jihad itu sendiri itu luas. Jadi orang mencari nafkah, itu adalah jihad. Orang lagi berusaha mendalami agama, seandainya saya belajar agama, belajar Al-Quran, susah sekali nih, membahas makharijul huruf tajwid. Saya bilang, itu jihad tuh. Jadi jangan dipahami jihad yang kita pahami sekarang, orang takut kata-kata jihad, oh radikal, teroris, gitu kan. Memang jihad yang dahsyat adalah angkat senjata, apalagi sekarang Palestina. Kita selalu mendoakan saudara-saudara kita. Sebetulnya itu kewajiban kita semua. Kewajiban kita. Nanti ketika kita wafat, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Manakah peranan Anda? Apakah peranan Anda terhadap Palestina, saudara-saudara Anda yang dijajah? Ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita memahami, nggak ada hubungannya dengan saya. Padahal ini sangat berhubungan dengan kita semua. Nanti ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kita jangan sampai meremehkan tentang kepedulian kita. Kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di sana. Ataupun di tetangga kita. Ataupun di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pasti akan ditanya di akhirat. Itu pasti. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita bukan hanya kewajiban individual vertikal saja kepada Allah, kita mempunyai kewajiban sosial. Peduli. Kewajiban kita memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Subhanallah. Tidak mungkin mereka berjuang di jalan Allah, kemudian kita
hanya berpangku tangan, tidak peduli. Ini pasti kita akan ditanyakan oleh Allah. Oleh karenanya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan, peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pasti ditanya, mana bentuk kepedulian kita kepada mereka. Berdoa pun tidak. Kemarin saya khotib Jumat. Dan ini perintah dari Duta Besar Palestina untuk semua khotib-khotib untuk mengangkat tentang Palestina. Bantaian di sana, penjajahan yang puluhan tahun, kita hanya diam saja. Nah, ini penting sekali buat kita. Sehingga kita mempunyai rasa tanggung jawab karena kita satu tubuh. Kal jasadul wahid idza ishtaka minhu tada'a sa'ir jasad bil huma. Jadi kalau Rasulullah mengatakan kita ini satu tubuh, kalau ada yang sakit kita merasakan semua sakit. Itu mudah-mudahan kita akan bahas tentang jihad dalam arti yang luas. Kita memahami jihad dalam arti yang mendalam, ya, sehingga kita tidak alergi ketika kita bicara jihad. Jadi Anda berangkat keluar rumah mencari nafkah, itu jihad. Kita belajar menuntut ilmu, apalagi mau ujian, itu jihad. Seorang ibu menggendong anaknya, menyusui dan membesarkan anaknya, itu jihad. Jihad itulah tadi secara bahasa. Kita sudah ngerti secara bahasa. Oleh karenanya jangan sampai kita memahami jihad setengah-setengah gitu. Al-masyaqqah, upaya yang kita keluarkan penuh dengan kesusahan, penuh dengan beban. Itu namanya jihad. Jadi usaha dengan semaksimal mungkin, itu yang disebut dengan ini secara bahasa. Kita baru ngerti. Nah, sekarang di dalam Islam itu, ajaran agama Islam bukan ajaran urusan pribadi saja. Urusan individual vertikal kita kepada Allah saja. Tapi ada urusan-urusan sosial. Maka ajaran agama Islam mempunyai sifat yang disebut dengan komprehensif. Komprehensif itu maksudnya apa? Dia mencakup semua aspek kehidupan manusia. Ada masalah, bukan hanya urusan nikah, waris, wakaf, enggak. Urusan perdata saja. Tapi juga urusan pidana. Hukum-hukum pidana diatur, ekonomi diatur, politik diatur, ambil kebijakan semua diatur. Maka redaksi Al-Quran, udkhulu fis silmi kafah, masuklah di dalam Islam secara kafah, utuh, saling. Jadi tidak mungkin kita yang penting sholat tapi kita muamalahnya muamalah ribawi, yaitu bertransaksinya transaksi ribawi. Tidak mungkin yang penting saya sholat, tahajud, puasa, sunat, ibadah Ramadan, haji. Tetapi saya memilih politik bebas. Bahkan partai yang kita dukung, partai yang memusuhi Islam. Itu pertanggungjawabannya berat nanti di akhirat. Jadi sama dengan link itu politik, ekonomi, budaya pun begitu. Apalagi sekarang promosi budaya LGBT. Sangat dahsyat sekali. Sekarang di jalanan laki-laki gagah tapi pakainya perempuan. Itu sekarang. Nah, lingkungan seperti ini harus kita rubah. Berjuang membentuk lingkungan Islam itu juga jihad. Maka jihad yang dipahami hanya angkat senjata. Gitu kan. Jihad itu artinya luas sekali. Gitu kan. Menahan hawa nafsu pun jihad, berjuang. Ada keinginan kita. Ada keinginan Allah. Ada aturan Allah. Keinginan kita dengan aturan Allah benturan. Kita redam keinginan kita, itu namanya jihad. Berusaha semaksimal mungkin menahan keinginan. Dan tidak mudah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, itu secara bahasa. Jihad secara bahasa. Jadi secara umum luas, apapun yang bentuknya, mencakup semua. Sosial, politik, ekonomi, apapun. Bukan hanya angkat senjata berperang, bukan. Ya termasuk itu. Jadi yang dipahami
Jihad itu hanya angkat senjata perang. Tapi kita mendidik anak-anak kita pun jihad. Bahkan mendidik itu tidak cukup hanya dengan lisan, kita dengan doa, ya Allah tolong. Nah ini usaha semaksimal mungkin. Mungkin kita doain, nggak bisa pakai tawasul. Nggak ngerti usah tawasul. Tawasul itu sarana, jembatan, batu loncatan, wasilah itu sarana. Wasilatun, tawassul, wasilah. Wasilah itu ada sarana, batu loncatan. Maksudnya gimana? Doa itu ada tawassul. Tawassul itu apa? Menjadikan batu loncatan agar doa dikabul. Di antaranya memuji Allah dulu, salat salam kepada Rasulullah, beristighfar sebanyak mungkin, dan seterusnya. Ini tawasul, tawasul. Nah, di antaranya tawasul adalah dengan amal-amal saleh. Kita doain, misalnya Anda punya anak 3, setiap anak kita kasih Al-Fatihah 100 kali. Al-Fatihah 100 kali buat si fulan. Ya Allah, mudah-mudahan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah tadi adalah menjadi wasilah agar doa kita dikabul. Saya kan Al-Fatihah 100 kali, Al-Ikhlas 100 kali, dan kayak kemarin kita ya baca Al-Ikhlas 100 kali, Al-Falaq, agar doa kita dikabul oleh Allah. Itu namanya tawassul bil a'mal salihah, dengan bitsana Allah, bertawasul dengan amal soleh, yaitu dengan memuji Allah, yaitu dengan ummul kitab Al-Fatihah. Jadi tidak cukup hanya doa-doa doang. Saya akan bertawasul dengan Al-Ikhlas 100 kali. Orang mengatakan bidah, kita saling menghormati perbedaan pendapat. Menurut saya sih tidak bidah. Nah, ya itulah beda pendapat kita ya. Jadi Al-Ikhlas 3 kali mendapatkan pahala 1 Al-Quran. Kalau Anda baca 100 kali, Masya Allah. Kemudian baru berdoa, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah anakku, tolonglah suamiku, tolonglah. Nah, ini juga usaha semaksimal mungkin. Tadi saya sudah katakan, al-wus'u. Ini. Jadi, tapi kan di dalam diri kita ada kemalasan. Malas. Ntar aja. Santai aja. Nah, ini melawan hawa nafsu. Ini pun usaha namanya jihad. Jihad itu Masya Allah luas sekali arti jihad ya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, secara bahasa luas dan secara makna pun luas. Jadi kalau Allah dikatakan ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Ya wahai nabi, berjihadlah terhadap orang-orang kufar. Ini angkat senjata. Kufar, kalimat kufar bukan kafirin. Kalau kufar itu adalah orang-orang yang mempunyai niat jahat memerangi Islam. Ada lagi kafir. Bentuk kufar dengan kafir beda. Fala tuti'al kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabiran. Surah Furqan ayat 22. Ada kafirin di sini. Jangan ikuti orang-orang kafir. Kafir di sini tidak angkat senjata. Mereka hanya kafir. Tapi jangan ikutin mereka. Karena dia tidak menyerang kita. Wajahiduhum bihi jihadan kabiran. Maka hadapi mereka dengan jihad yang besar. Maksudnya Anda berkasih ilmu, berargumentasi gitu. Karena kan berarti tidak angkat senjata. Dari sinilah kata-kata ini harus kita perluas dalam arti ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran bahas tentang jihad seperti apa. Baik Bapak Allah SWT. Ya, sudah kita. Kalimat lafaz jihad itu di dalam Al-Quran sekitar ada 41 kata-kata jihad di dalam Al-Quran. Dan ada 27 bentuk kata-kata jihad, bentuknya verb, yaitu fi'l. Ada sigat fi'l. Bentuk kata kerja, bentuk kata kerja. Verb itu sekitar 27. Kalau kalimat non, bentuknya jihad, itu sekitar 41 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Maka itu kita akan mencoba redaksi-redaksi Al-Quran. Contoh, ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Jahidil kuffar, jihadlah terhadap orang kufar wal munafikin. Ada lagi tadi kafirin, kufar, beda. Nanti kita akan bahas tentang ini. Jadi bedakan antara Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda
asyidda 'alal kuffar. Ada kufar di sini. Beda dengan kafirun, ya, beda. Apa sih bedanya? Kalau kafir itu orang-orang yang kafir tidak mempercayai la ilaha illallah. Ada pemahaman kafir. Dia berbeda agama. Tapi kita harus lemah lembut kepada mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, dan seterusnya. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwa kita saling menghormati perbedaan pendapat. Agama Anda, agama kami, agama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Anda harus masuk Islam, tidak ada. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan. Tapi ingat bahwa kebenaran itu sudah jelas. Dengan logika berpikir jernih, ketahuan siapa yang agama yang paling benar. Jadi nggak usah dipaksain. Istilahnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Nggak usah paksain orang untuk percaya ini. Kalau dijelas itu, dibolak-balik ya begitu, itu ilmu pasti. Ya. Beda dengan 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1 kan nggak make sense. Ini trinitas. Maka itu nggak usah dipaksain. Kalau dalam Islam ya 1 1, ya 3 3, beda. Nah maka kata-kata tidak ada paksaan dalam agama, setelah itu qad tabayyana rusdu. Asalnya qad itu sendiri, tabayyan. Qad itu menunjukkan pas, sudah jelas sekali. Bahwa yang benar ini, yang salah ini, tidak perlu dipaksakan. Lakum dinukum waliyadin, redaksi surah Al-Kafirun. Agama Anda, agama kami, agama. Disinilah kita punya konsep rahmatan lil alamin, rahmat buat alam semesta, termasuk orang-orang kafir. Tidak ada redaksi rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mu'minin, tidak. Bukan rahmatan untuk orang-orang beriman saja, bukan rahmat untuk orang muslim saja, tapi yang non-muslim pun mendapatkan rahmat. Subhanallah, konsep ajaran agama Islam. Nah, tadi kalau kufar itu kafir yang menyerang, yang punya dengki, hasad untuk menyerang kita. Subhanallah. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa redaksi Al-Quran menjelaskan, membedakan antara keduanya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, makna jihad. Makna jihad, belajar pun jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabir. Surah Al-Furqan 52. Berarti kita menghadapi orang munafik, orang fasik, orang kafir yang tidak mengerti ajaran agama Islam, kita terangin dengan ilmu. Nah ini pun jihad. Artinya apa? Dengan pemikiran-pemikiran. Berarti kita butuh ilmu. Termasuk diri kita. Kita butuh ilmu tentang akidah. Kita butuh ilmu tentang menguatkan keislaman kita. Kita butuh ilmu. Nah, kita mendengarkan ceramah sekarang adalah Anda jihad. Ya. Di sini adalah bentuk jihad dengan ilmu. Jadi usahakan Anda berjuang menuntut ilmu. Meyakinkan diri sini agar kita bisa menguasai diri kita. Oh, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Oh, ini pun jihad. Ya. Arti jihad yang lain dalam arti di dalam Al-Quran adalah bagaimana kita beramal soleh itu butuh usaha, upaya. Kita butuh perjuangan. Kita butuh mengeluarkan segala potensi untuk beramal soleh. Maka itu kalimat jihad, yaitu dengan amal soleh. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang bermujahadah, berusaha untuk beramal soleh, berbuat baik, sesungguhnya itu kebaikan lagi, berjihad untuk dirinya sendiri. Ini sama, man amila shalihan falinafsih. Tadi surah Al-Ankabut. Man jahada, barang siapa yang bermujahadah, fa innama, sesungguhnya dia hanyalah yujahidu li nafsih. Ada yang jadi kalimat fa innama itu ala sabil hasr. Dalam bahasa Arab ada inna, ada innama. Inna itu sesungguhnya. Kalau innama, sesungguhnya hanyalah. Ini. Nah, redaksi Al-Quran tadi, waman jahada, berusaha, bermujahadah. Maksudnya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ini surah Al-Ankabut ayat 6. Fa innama yujahidu li nafsi. Dia itu sedang membangun dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri, karena semua usaha akan baik lagi buat dirinya sendiri. Nah, ini sama dengan surah Fussilat ayat 46.
Man amila salihan, barang siapa beramal saleh, falinafsi, maka buat dirinya sendiri. Subhanallah. Nah, yang penting nih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu. Barang siapa yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan kepada Allah menjadi orang yang saleh, berusaha untuk beramal saleh, berusaha lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh kami akan berikan jalan kepadanya, petunjuk. Jalan yang banyak, subul. Maka itu kadangkala orang menuntut ilmu bilang, ada lagi jalan, ada jalan. Terus dikasih jalan lagi. Sebaliknya, ada orang yang tidak ada keinginan menuntut ilmu. Ilmu agama apa sih? Paling disuruh sedekah doang, paling disuruh ke masjid sholat doang. Maka tidak ada jalan baginya. Karena tidak ada berusaha, tidak ada niatan. Jadi ada cognition, ada affection, ada connection. Baru keluar attitude. Cognitionnya hilang. Keinginan, saya harus begini. Berarti saya harus begini. Berarti harusnya begini. Saya harus mampu. Nah, itu hilang. Nah, ketika dia berkeinginan keras dan berusaha berjuang, nah inilah namanya jihad. Jihad untuk apa? Beramal saleh. Aduh. Oh, saya ngantuk, saya tidur aja lah. Nggak usah tahajud, ngantuk. Dia tidak bermujahadah. Oh, saya ingin sholat malam. Tidur cepat. Gitu kan. Saya ingin puasa. Malas. Aduh, saya ingin puasa sunnah ibadah puasa dan Kamis. Saya tingkatkan. Wah, gitu. Itu namanya berkeinginan keras, kemudian dia usaha. Nah, ini memang mujahadah. Maka dikasih jalan, lanah biyannahum. Lam taukid, nun taukid. Ini surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Kalimat ujungnya, sungguh-sungguh kami akan kasih jalan yang banyak. Maka itu orang yang seperti ini, dia dalam menuntut ilmu, dan dalam mengejar ridha Allah, dia harus menuntut ilmu. Untuk menggapai ridha Allah, dia harus menuntut ilmu. Maka may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin baik kepadanya, maka Allah menjadikan dia haus akan ilmu, akhirnya dia memahami urusan-urusan agama. Jadi harus ada keinginan. Ini mah jihad. Mohon maaf, bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT. Orang ketika mau ikut pengajian itu nggak lepas, pasti ada bisikan, nggak usah, ntar aja. Subhanallah. Ini kadangkala kita lupa bahwasanya ini butuh jihad, semangat. Maka itu kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah dengan usaha semaksimal mungkin. Mohon maaf nih, kalau kita berangkat ke Mentawai, itu jihad, walaupun nggak bawa senjata. Itu bisa melebihi sholat kita, puasa kita. Kenapa? Dahsyat kita berjuang di sana, banyak mengajak orang masuk Islam, yang tadinya tidak mengerti tentang la ilaha illallah, dia mengerti tentang la ilaha illallah. Ataupun orang-orang Islam yang miskin, yang fakir sekali menjadi kuat ekonominya, kita yang memikirkan gimana caranya kita mendapatkan pahala yang itulah jihad. Tapi kalau tidak ada keinginan, kan gitu. Maka apa yang kita usahakan, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang berusaha tidak mendapatkan jalan, gitu kan, kecuali kita usaha dulu, menunjukkan usaha dengan gerakan badan, hati, keinginan kuat. Ini namanya jihad amal saleh. Saya ini mohon maaf nih sekalian announce. Kemarin kita batasi penerimaan pakaian layak sampai 7 Oktober 2023. Ternyata yang mengumpulkan ada, alhamdulillah, tapi sangat sedikit dibanding keinginan kita. Akhirnya kita undur lagi sampai tanggal 29 Oktober. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa memberikan sebagian pakaiannya untuk saudara-saudara kita yang di pedalaman. Nah, ini butuh jihad, gitu kan? Butuh usaha untuk melakukan ini, gitu. Maka kalimat
jihad itu pahamilah dengan luas. Tapi itu menuntut ilmu, belajar, beramal soleh. Subhanallah. Tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala janji, barang siapa yang beramal soleh, berjuang, sungguhnya itu kenikmatan buat diri sendiri. Kalau kita malas, ayo gini ya, nggak usah. Ayo gini, hanya nonton aja. Nah, maka dia sendiri yang rugi. Seandainya di dalam satu tim, orang bergerak semua, dia hanya nonton saja. Nggak ingin bergerak apa-apa. Ada pengurus masjid. Oh, pengurus masjid yang ini ngurus ini, yang ngurus ini. Tapi Anda pengurus masjid hanya diam saja. Hanya nonton aja. Tidak bergerak, tidak memberikan kontribusi. Allah melihat apa yang Anda lakukan. Anda tidak berbuat baik buat diri Anda sendiri. Berbeda. Man amila sholihan, berbuat baik fali nafsi. Untungnya baik lagi buat dirinya sendiri. Hanya penonton pasif gitu kan. Begitu juga kita. Jangan sampai kita hanya pasif. Melihat orang-orang Palestina berjuang dengan darahnya, jiwa raganya. Satu apartemen berapa lantai dihancurkan dengan bom. Yang meninggal ribuan. Kita hanya diam. Tidak mengadakan tangan kita ke langit. Tidak mengeluarkan harta kita. Subhanallah. Nah, inilah arti kepedulian. Maka kita jangan sampai tidak peduli di hadapan Allah. Masya Allah. Apakah Anda peduli dengan sekitar? Maka itu saya melihat betapa banyak orang yang merasa pede masuk surga dengan amalan-amalnya. Dia lupa akan ada pertanggungjawaban kewajiban kesolehan sosial. Yaitu peduli. Inilah saudara-saudara kita di Palestina. Gitu. Oke, jadi saya mau curhat sedikit ya. Ini curhat sedikit ya. Jadi ada ustadz-ustadz ya, yang menjelek-jelekan perjuangan di Palestina dan membodoh-bodohi. Mereka ngapain jihad di jalan Allah? Nggak perlu kita angkat senjata. Nah, jihad di sini maksudnya kita, yaitu dengan kekuatan. Ngapain kita angkat senjata perang? Kita ini lemah. Lihat itu Nabi Muhammad SAW, kita harus ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau lemah, tidak perlu kita angkat senjata. Harusnya kita hijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah. Lihat Nabi. Ini orang tidak punya ilmu. Kuar-kuar. Ini adik kelas saya di Mesir. Subhanallah. Alirannya itu tekstual banget. Salafi gitu kan. Tekstual banget. Tidak membuka pikiran. Harusnya hijrah. Subhanallah. Kalau hijrah mau orang-orang Yahudi menguasai semua. Tenang nih. Subhanallah. Anda harus melihat. Qital itu, angkat senjata, jihad yang angkat senjata, itu hukumnya wajib. Lu itu kok hijrah? Kondisinya berbeda. Konteksnya berbeda. Jangan sampai kita salah paham. Karena Nabi dan orang-orang beriman itu ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi apa yang dilarang. Angkat senjata itu belum ada perintahnya. Jadi ngikut tunggu perintah. Bukan hanya tidak ada perintah, dilarang angkat senjata saat itu. Jadi Islam itu betul-betul dilarang waktu itu. Kufu aydiyakum waqimus salawat zakat. Ini redaksi Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 77. Dilarang waktu itu. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum waqimus salawat zakat. Ingat ya. Apakah Anda tidak memperhatikan orang-orang yang dikatakan jangan angkat tangan Anda tangan, jangan angkat senjata. Jangan lawan, sabar, dirikan sholat, berikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital. Baru ini. Kutiba alaihim. Falamma kutiba alaihimul qital. Falamma, dan ketika kutiba, diwajibkan alaihim, terhadap mereka, al-qital. Ini jihad. Kita perang, angkat senjata. Di sini baru wajib. Jadi nunggu instruksi. Bukan orang Islam, karena lemah. Saya melihat Ustadz ini memang selalu ngomongnya asal-asalan. Emosinya tinggi, menghina orang Islam. Salah. Subhanallah.
Ini berbahaya sekali ya. Mudah-mudahan harapan saya Bapak-Bapak Ibu kalau dengar ceramah itu jangan hanya satu ustadz ceramah dengar yang referensi, jangan hanya satu orang itu lagi ataupun ustadznya beda-beda tapi alirannya sama, jangan. Alirnya tekstual semua. Nggak dibuka pikirannya. Dibuka pikirannya. Ambil pendapat orang lain. Selama merakyat ulama-ulama yang mu'tabar, yang betul ulama-ulama yang betul-betul baik, mu'tabar, dianggap benar gitu. Dan memang benar gitu kan. Mazhab ini begini, mazhab ini pendapat ulama, dibuka wawasan, jangan hanya satu ulama, satu warna aja, ataupun baca buku yang penerbitnya itu aja, jangan. Nah, ini supaya kita buka. Falamma kutiba halimul qital, dan ketika diwajibkan bagi mereka berjuang, angkat senjata, apa yang terjadi? Idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah au asyaddu khasyah. Ini Ustadz yang kayak tadi ngomong tuh orang yang takut angkat senjata itu. Orang yang masih duniawi banget. Tahu dari mana? Inilah redaksi Al-Quran. Idza fariqum minhum, di antara mereka ada yang yakhshawna an-nasa ka khasyatillah. Orang-orang itu takut kepada manusia, takut kepada musuh-musuh Allah. Ka khasyatillah, sebagaimana mereka takut kepada Allah. Au asyaddu khasyah, bahkan kadang-kadang mereka jauh lebih takut kepada musuh-musuh, pasukan-pasukan musuh-musuh Islam, lebih mereka takut daripada takut kepada Allah. Subhanallah. Ini baru jihad yang dianggap angkat senjata. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Rabbana, dan mereka mengatakan, ya Allah, lima katabta alaina al-qital, kenapa engkau wajibkan kepada kami untuk angkat senjata perang? Ditakut. Laula akhartana ila ajalin qarib. Ntar aja, jangan perang sekarang. Tuh, ketakutan. Anda tahu, ini redaksi Al-Quran Al-Karim, diceritakan bagaimana orang-orang itu sebelumnya dilarang angkat senjata, dilarang kufu, tahan, angkat tangan Anda, kufu ditahan, jangan gerak, ini nggak boleh perang. Nah sekarang diwajibkan perang, baru dilihat konteksnya. Maka ketika hijrah baru diwajibkan perang. Kalau saja alasannya lemah, dia tidak mengerti asas Al-Quran. Kenapa kita lemah menghadapi orang yang kuat? Nanti kita bahas. Ini saya melihatnya gemes banget di Ustadz ini. Apalagi nuduh Hamas adalah buatan Yahudi. Astagfirullahaladzim, fitnah yang luar biasa. Ada Ustadz X juga ngomong gitu. Hamas buatan Yahudi. Jadi kita jangan dukung mereka. Donasi kita harus kita pastikan. Ini para Ustadz yang seperti ini tidak ada basirah. Kalau menurut saya memang duniawi sekali. Anda bagaimana mengatakan itu adalah buatan Yahudi, buatan Zionis? Bukti dari mana Anda tuduh-tuduh seperti itu? Astagfirullah. Lebih baik Anda diam. Tapi ini kan Ustadz didengar banyak jemaah. Akhirnya orang tidak mau donasi. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi seakan-akan Ustadz ini berkolaborasi dengan musuh-musuh, seakan-akan seperti itu, dia tidak menyadarinya. Subhanallah. Lanjutkan ayat Quran tadi. Ya Tuhan kami, ini orang-orang tidak mau jihad. Kenapa jadi wajib? Nanti aja lah. Qul, katakan hai Muhammad kepada orang-orang seperti itu. Mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia hanya sekecil. Amat sangat kecil. Wal akhirah khairul liman ittaqa. Akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang bertakwa saja. Wala tuzlamuna fatila. Anda berjuang di jalan Allah, setitik pun tidak akan dizalimi. Artinya apa? Dibalas oleh Allah dengan balasan yang dahsyat. Tidak mungkin Anda dizalimi sedikit pun. Udah berjuang tapi tidak diberikan apresiasi. Emangnya orang? Ini Allah yang akan memberikan ganjaran itu semua. Dan di akhirat, Masya Allah. Maka orang yang bertakwa, dia melihat akhirat, 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 akhirat. Orang yang tidak bertakwa, dunia, 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 dunia. Orang yang bertakwa, akhirat besar, dunia kecil. Orang yang tidak ada ketakwaan, dunia besar, akhirat, ntar aja lah. Maka ayat itu, yang tadi adalah ayat yang ke-77. Yang ke-78 itu
angkat senjata berjuang di jalan Allah. Tembak, jadi nggak ada yang bisa ini bangsa Yahudi Israel diprotek. Ada domnya, seakan-akan di sini ada Iron Dome, ada dom yang terbuat dari baja, seakan-akan bahasanya. Maksudnya apa? Kalau ada dan ternyata itu hanya omong kosong. Ini kan mereka bombastis seakan-akan menunjukkan kehebatan mereka. Subhanallah. Redaksi Al-Quran dimanapun Anda berada akan datang ajal walaupun Anda di dalam buruji musyadah, yaitu benteng yang sangat kuat, tetap aja mati. Maka kita lihat orang yang cinta dunia, takut kematian. Berbeda dengan orang-orang jihad di jalan Allah. Yang jihad dalam arti ini adalah angkat senjata. Kedua, argumentasinya pertama adalah hijrah. Hijrah itu dalam keadaan tertekan, maka hijrah. Kalau kita tertekan tidak boleh angkat senjata. Hijrah aja, wahai Palestina, keluarlah dari negara Palestina. Ini Ustadz bodoh sekali. Jahat. Berarti membiarkan orang-orang Israel, Yahudi menguasai tanah mereka. Subhanallah. Ini saya sedih sekali. Saya katakan, tekanan begitu dahsyat di Mekah, di Madinah juga tekanan, dimanapun tekanan dahsyat. Kalau Anda perhatikan, kalau kita dalam keadaan lemah, nggak bisa angkat senjata, nggak boleh. Kalau kuat baru angkat senjata. Ada kan pemahamannya seperti itu, salah. Angkat senjata itu tidak nunggu kuat dulu. Lihat perang Badar banding berapa. Lihat perang Uhud banding kita berapa, mereka berapa. Lihat perang Al-Ahzab, kita berapa ribu, mereka puluhan ribu. Kita hanya sekitar perang-perang yang lain, Masya Allah. Orang-orang waktu perang Badar, umat Islam compang-camping, miskin. Senjata perangnya hanya sederhana. Dan mereka pakai baju baja. Semua tentara mereka kuat-kuat. Kita cuma 300 orang, mereka lebih dari 1000. Itu angkat senjata. Tidak ada urusannya dengan ketika kita lemah, nggak boleh angkat senjata. Ini pemahaman salah. Lihat, ini Al-Quran Karim yang mengatakan, ini surat Al-Anfal. Nanti ada buka surat Al-Anfal. Ayat 7 dan 8. Redaksi Al-Quran. Dan ini logik. Wa'id, kalimat wa'id itu ingat ya. Berarti kecenderungan kita lupa. Sama sekarang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia lemah sekali terhadap oligarki. Penguasa berkolaborasi dengan oligarki. Partai yang terbesar berdasarkan Pancasila akan dirubah. Seakan-akan komunis lebih dahsyat. Ketika pemilihan umum ratusan orang terbunuh, tidak ada yang ngotak-ngatik. Seakan-akan kita lemah, mereka kuat. Oligarki dahsyat. Bahkan tentara mau piting rakyatnya sendiri. Ini panglima yang ngomong, saya akan piting. Kemudian dirubah, ini maksudnya memiting adalah memeluk. Ini apa? Mereka punya kekuatan, TNI, Polri, semua dikuasai mereka. Kenapa kita lemah? Lihat redaksi Al-Quran. Bukan soal Al-Anfal. Wa idh ya'dukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ingat ketika Allah menjanjikan ada dua kelompok, golongan yang akan kita hadapi dua golongan. Antara dua golongan ini ada yang kuat, ada yang lemah. Kata Allah SWT, nanti Allah menyiapkan musuh Anda, ada dua golongan. Apa yang terjadi dalam hati orang-orang Islam? Saya itu. Allah Maha mengetahui. Wa tawadduna anna ghair dzati syaukati takunu lakum. Dan orang-orang itu, orang-orang beriman, mudah-mudahan musuh kita lemah sehingga kita bisa menang. Subhanallah. Badan saya segede gini, mau lawan anak TK, anak SD, jelas lah. Mudah-mudahan nanti di ring saya tanding sama anak SD. Enggak begitu. Allah tidak memberikan ghair dzati syaukah. Tidak memberikan musuh yang lemah. Orang Islam selalu menghadapi musuh yang berat. Subhanallah. Musuh yang punya kekuatan dahsyat. Ya, sekarang umat Islam menghadapi kekuatan yang dahsyat. Kita menghadapi penguasa yang dikuasai oleh oligarki yang punya ekonomi yang dahsyat. Semua serba uang. Kenapa? Kita tidak diberikan oleh Allah musuh-musuh ghair dzati syaukah. Tapi kita menghadapi musuh yang dzat syaukah. Maksudnya apa? Kita tidak diberikan oleh Allah musuh-musuh yang ringan.
Tapi kita dihadapi dengan musuh-musuh yang berat, dzat syaukah. Takunu lakum. Tapi inilah watawadduna, dan kalian beringinan sekali menghadapi musuh yang tidak ada kekuatannya. Tapi wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bikalimati wa yaqtada bil kafirin. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebenaran dengan kekuasaan Allah, maka Allah akan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Maksudnya gimana? Kalau musuh kita lebih ringan daripada kita, seakan-akan dengan kekuatan kitalah kita menang. Tapi musuh kita dahsyat. Ketika Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pakai senjata bekas Jepang. Ada yang masih pakai bambu runcing. 10 November. Inggris pakai senjata luar biasa, tank. Belum lagi pesawat tempurnya. Kita belum punya pesawat tempur. Dan menang Allah. Sampai pun Bandung Lautan Api, kita tidak punya kekuatan apa. Tapi menang kita. Berarti kemenangan itu dengan kekuatan dari Allah. Yang disebut dengan wa yuridullahu liyuhiqqal haqqa bikalimatihi, dan Allah berkehendak menetapkan, membenarkan, menunjukkan kebenaran dengan kekuatan Allah, dengan ketentuan Allah. Subhanallah. Kalau badan saya segini menghadapi Mike Tyson kalah, luar biasa, ada sesuatu di balik. Begitu. Maka umat Islam pasti dihadapi dengan kekuatan yang dahsyat. Liyahiqqal haqqu wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Karena Allah akan menunjukkan kekuasaan Islam dengan kekuatan Allah. Subhanallah. Dan akan menghancurkan yang batil dengan kekuatan Allah. Israel di belakangnya Amerika. Ya, nggak mungkin kita menang lah. Namanya juga Amerika. Nggak ada yang bisa mengalahkan Amerika. Lobby-lobby Yahudi luar biasa. Di PBB ini. Udah pesimis. Loh, kalau musuh kita bukan Amerika, Amerika Islam, ini Islam. Kemudian cuman kita ngadepin Uganda gitu seandainya. Itu mah bukan musuh. Kita orang-orang Arab dipecah belah gitu. Dan beberapa negara-negara Arab yang berkolaborasi dengan Zionis. Subhanallah. Berarti kita ini sedang dihadapi dengan musuh yang besar. Maka si Ustadz tadi mengatakan, ya kita ini lemah, tidak boleh angkat senjata, hijrah saja. Ini pemahaman yang berbahaya sekali. Angkat senjata. Sampai kapanpun peperangan akan terjadi dan kita dalam keadaan kondisi lemah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Islam melihat dunia itu kecil, yang tadi. Ayat yang tadi. Katakan, hai Muhammad, kehidupan dunia itu hanya kecil. Kecil sekali. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu dan ketakwaan di hadapannya adalah surga, yaitu mati syahid. Subhanallah. Ini penting buat kita semua. Jangan sampai kita tidak mengerti redaksi-redaksi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tidak terkecuali, bahwa kita tahu ada yang namanya para nabi dan rasul yang paling top, tapi di bawah itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid, derajatnya tinggi sekali. Ada pertanyaan ke saya, Ustaz, ini pertanyaan hampir kalau ketika Isra Mi'raj pasti ditanyakan. Lihat redaksinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nah, ditanyakan ini. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Redaksinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Palestina sekarang. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya apa? Di sini negeri tanah ini tanah penuh dengan para nabi. Keberkahan. Pertanyaan yang ke saya, kenapa berkah Ustaz? Di sana banyak yang dibantai, dibunuh, anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh, orang hamil dinya dirobek. Pembantaian ribuan orang mati. Mana keberkahannya? Sementara kami keberkahi sekelilingnya. Sekeliling Masjidil Aqsa kami berkahi. Pertanyaan ini jawabannya juga untuk pertanyaan yang lain.
Pertanyaan apa itu? Kenapa orang-orang Zionis yang gilanya luar biasa, yang biadabnya, kejamnya luar biasa, berkolaborasi dengan Amerika dan mereka kuat sekali. Kenapa tidak dihabiskan oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya sama. Dengan pertanyaan tadi sama. Karena Allah memberkahi tanah ini untuk jihad di jalan Allah, agar banyak orang-orang yang mati syahid, berjuang, disisakan oleh Allah Azza wa Jalla tanah keberkahan yang dahsyat. Anda memasuki tanah itu berjuang di jalan Allah, Anda akan mati syahid. Darah bercucuran di situ, nyawa lepas karena Anda mencari mati syahid. Dan itu mulia sekali di mata Allah. Menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada hartaku, jiwaku, semua jiwa raga. Itu jihad. Kalau tadi kita kan jihad untuk mengeluarkan segala pikiran kita, ini semua. Maka itu disitulah keberkahan. Banyak mati, kasihan banget. Bagaimana kasihan, mereka senang dengan orang. Kemarin dapat video betapa orang senang karena apa? Karena ada orang suaminya mati dalam jalan Allah, istrinya senang karena mereka sudah memasuki surga. Nah, inilah bedanya musuh Islam tidak takut mati, kita mengharapkan kematian. Itu perbedaan yang sangat jauh sekali antara kita dan mereka. Kebanyakan kita tidak mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang luar biasa. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kira Anda, jangan Anda katakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Subhanallah. Tapi mereka itu semuanya hidup. Tapi Anda tidak tahu, tidak merasakan itu, tidak menyadari itu. Ini Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 154. Ayat 154 itu berarti kecenderungan kita melihat mereka mati sia-sia. Tidak. Di dalam ayat yang lain, tapi mereka hidup. Wahum inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan kenikmatan yang dahsyat di sisi Allah. Maka jihad mereka luar biasa. Angkat senjata mengharapkan kematian. Musuh sana takut mati. Pernah saya nonton film buatan Hollywood. Dia berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang dulu, ya, kerajaan di Eropa. Ada peperangan ini, perangan ini. Salah satu raja ngomong begini, musuh-musuh kita, ini orang-orang Kristiani, dengan pasukan kita berbeda. Karena musuh kita, mereka tidak ada yang takut mati, sementara pasukan kita takut mati. Maka kita kalah. Ini menceritakan tentang perang salib yang 200 tahun. 2 abad perang salib. Begitu dahsyatnya Islam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat redaksi Al-Qur'anul Karim yang sangat luar biasa. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 24. Ini Anda akan kaget. Bagaimana orang itu jihad di jalan Allah. Subhanallah. Kul, katakan, hai Muhammad, in kana abau wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ini tentang manusia. Orang-orang, katakan, hai Muhammad, apabila ayah-ayah kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, keluarga besar kalian, itu tentang manusia. Yang kedua, wamwal muqtaraftumuha, ataupun harta yang kalian miliki, ataupun watijar tentang syawna kasada, atau perniagaan-perniagaan, perusahaan-perusahaan, usaha-usaha kalian yang kalian takut rugi. Wa masakin taradawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang Anda sangat cintai dan Anda banggakan tempat tinggal itu. Kalau ini semua ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadu fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tillahi bi amrih. Kalau ini semua Anda lebih cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, hati-hati, tunggu. Allah akan memutuskan. Ini ancaman. Jadi pasti kita mencintai keluarga kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, pasangan hidup kita, keluarga besar kita. Kita mencintai harta kita, perusahaan-perusahaan kita yang kita takut rugi, tempat tinggal kita. Kalau ini semua Anda lebih cintai daripada jihad di jalan Allah, lebih Anda cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ingat,
Hatta fatarabbasu, tunggu sebentar, nanti akan datang azab Allah. Hatta ya'tullah bi amr. Kita jauh dari Palestina. Kita jauh dari tempat tanah yang penuh keberkahan, itu darah syuhada. Tapi kita hanya di sini diam. Paling tidak Anda mengeluarkan harta Anda di jalan Allah. Dan kami dari Aksi Peduli Bangsa memberikan satu rekening. Berikan untuk jihad ya Allah. Diberikan. Dan ini untuk obat-obatan. Kita fokus dalam rumah sakit. Dana ini kita akan salurkan. Dan alhamdulillah kita sudah menyalurkan beberapa kali ke Palestina dari Aksi Peduli Bangsa. Inilah kita diuji. Apakah kita ada ujian mencintai harta kita lebih daripada jihad di jalan Allah? Ini ujian buat kita. Dan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Buka surat At-Taubah ayat 24, surat 9 ayat 24. Bahkan walaupun jauh dari kita tidak bisa angkat senjata sampai di sana, Allah melihat hati kita. Apakah hati Anda ada keinginan untuk jihad ya Allah? Dilihat. Ada di antara kita yang punya ilmu dalam dan ketakwaan, ya Allah, aku ingin jihad ya Allah. Bahkan dia mengadahkan tangannya ke langit, ya Allah, matikan aku mati syahid. Orang-orang seperti ini diangkat oleh Allah derajatnya mati syahid, walaupun dia matinya di atas kasur. Hadis surat Bukhari, man sa'al syahadata bisidq balagha manazil syuhada wa immata ala firashihi. Barang siapa yang berdoa tulus dan mengharapkan hatinya penuh dengan ketulusan, betul-betul mengharapkan mati jihad di jalan Allah, mati syahid, maka dia akan diangkat derajatnya, derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia matinya di atas kasur. Subhanallah. Oleh karena itu, kenapa saya semangat ke Mentawai? Kusungguh tawanan yang jauh, 32 jam kita naik gunung, turun gunung, melewati puluhan-puluhan sungai. Kita naik pesawatnya saja sampai Luwu itu sudah 6 juta sendiri. Naik pesawatnya saja. Tidak dengan yang lain. Jahidu bi amwalikum, berjihad dengan harta, dengan jiwa raga. Kenapa kita semangat sana? Karena kita niatnya adalah mati syahid. Sehingga ketika kita menghadap Allah, dunia serta isinya tidak ada harganya apa-apa. Dan tadi saya sudah bacakan surah An-Nisa tadi. Bagaimana orang-orang yang berkeinginan mencintai dunia tadi. Surah An-Nisa ayat 77. Katakan, hai Muhammad, nikmat dunia hanya kecil sedikit sekali. Subhanallah. Maka ini saya selalu mengajak, ya, bapak-bapak ibu di sana banyak orang-orang mualaf, bukan miskin, fakir semua. Ayo kita berjuang. Subhanallah. Saya akan bangun sekolah di sana, saya akan bangun masjid. Banyak yang kita harus lakukan. Nah, ini butuh kolaborasi. Apakah Anda mencintai harta Anda melebihi daripada jihad? Ya Allah, ini panggilan jihad. Jadi jihad itu luas artinya. Yang tadi kita bahas, insya Allah kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pada hari ini ada manfaatnya kita berdiskusi pada bagian pertama. Kalau ada pertanyaan, silahkan saja. Ya. Ini kalau ada yang dari New York, dari Kanada mau ngirim pakaian, nanti WA saya kasih alamat langsung ke Kota Padang, ya, nggak langsung di Jakarta. Silakan bos kita Dewa, mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan, silakan. Sementara belum ada sih Pak, belum ada pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sambil menunggu pertanyaan, kalau ada pakaian-pakaian yang bisa diserahkan, kami tunggu sampai tanggal 29 Oktober ini. Ya, karena tanggal 29 insya Allah kita akan bawa. Dan untuk memudahkan kita semua, kasih yang baik. Ya. Karena kita habis waktu untuk mensortir pakaian-pakaian yang tidak layak, kita buang lagi. Kasih yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa terinspirasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, dan memprotek pikiran-pikiran dari orang-orang yang mendiskreditkan perjuangan Palestina dan menyalah-nyalahi Hamas dan seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya dari Allah. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.